350 kan cita untuk makin maju, makin mandiri, modern dalam benchmarking 3 kali lipat dari apa yang ada. Karena saya juga tidak hafal lagi. Sesudah saya ngomong saya nggak jelas. Jadi harus ada benchmarkingnya. Dan ini harus dilihat dari konsepsi. Kalau seorang direktur, seorang dirjen, seorang kawan tidak bisa buat konsepsi, terlalu kau. Ya, dan saya tidak main-main untuk bisa memeriksa ini. Karena tanpa itu namanya Sir Bill Vision. Ada vision satu dari menteri sampai eselon 3-nya, sampai pemimpinnya. Jangan mimpi ada tabrakan, ada gebrakan yang melampaui kemampuan-kemampuan yang ada. Ya, sekali lagi, visi yang sama untuk menaikkan 3 kali lipat dari apa yang ada itu ada. Kalau ada yang bilang tidak bisa, itu tandanya kau tidak dalam sistem thinking yang ada. Kalau ada yang bilang tidak bisa, mana uangnya? Itu cara lama. Orang ada bank, ada IDB, ada World Bank, grebek itu semua. Ada investor, ada private sektor, ada integrator yang puluhan tahun kau bina, dan saatnya dia menjadi penyangga-penyangga yang harus menguntungkan dirinya dan menguntungkan bangsa. Sir Bill Vision. Yang ketiga, saya berharap ini memang tugas leadership. Leadership. Kau pemimpin kan? Eselon 3 pemimpin loh. Eselon 2 pemimpin. Eselon 1 apalagi. Ini kerjaan leadership. Leadership itu tugasnya menunjukkan arah kemana kita mau pergi. Leadership itu mengambil keputusan yang tidak boleh berlarut-larut. Mengembangkan keputusan, you know a leaders, you are followers. Jadi tidak boleh mengembangkan tidak mengambil keputusan. Yang ketiga, tugas leader itu adalah bagi-bagi tugas secara adil dan merata. Tidak ada cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang. Ya. Dan saya tidak seperti itu, saudara. Ya, itu Pak Dirjen. Jadi ini tugas leadership. Leader itu mengawal arah, menunjukkan arah. Dan tugas leadership yang keempat, melakukan efektivitas dan efisiensi terhadap semua gerakan. Dan tentu saja kalau bicara efektif, efisiensi, tidak melakukan penyimpangan dan pemborosan yang tidak perlu. Saya selalu ingin katakan, leadership menjaga tati CCA. Leadership menjaga tati CCA. Makin transparan, semua anak buah tahu kemana arahnya. Yang kedua, leadership untuk efisiensi, mengefektifkan, harus akuntabilitas publik. Tidak boleh buat honor, tidak boleh buat SK yang kemudian hasilnya apa ini? Itu. Tugas leadership menjaga, menduel adalah membangun kekompakan, teamwork. Kau nggak bisa kerja sendiri, saudara. Harus ada teamwork. Dan yang keempat adalah integritas. Kau tanggung jawab. Siapa suruh kau jadi komandan? Komandan lah yang paling tanggung jawab. Kesalahan anak buah dalam berbuat lebih banyak dalam teori, 60% kontribusi pemimpinnya yang bodoh. 60%. Jadi di perintah sana, perintahnya yang salah. Perintahnya yang tidak lengkap. Perintahnya yang kurang. Perintahnya yang bisik-bisik. Perintahnya yang menghiding sesuatu. Jadi ingat, ada prinsip tadi CCA. Maaf ini ngarang-ngarang aja nih. CCA itu ya cepat, cermat, akurat, tidak boleh lambat-lambat. Ngapain harus pakai izin kalau memang tidak perlu? Yang tidak boleh tidak pakai izin kalau itu akan merusak. Kira-kira begitulah. Kalau begitu yang harus dikasih cepat aja. Kenapa memang? Emang mau korupsi?
Emang mau macam-macam? Enggak. Oleh karena itu, di pikiran saya yang ketiga, selain cara pandang, selain system thinking, selain build vision, adalah leadership must be smart and sharp. Pemimpin harus smart dan tajam. Tesa, antitesa, sintesanya terhadap tugasnya. Saudara sekalian, Pak Sekjen, kalau ada yang nggak paham ini, boleh kirim surat sama saya. Menyampaikan sesuatu sama saya. Jadi, leadership harus menjaga tatik CCA itu. Yang keempat adalah disiplin. Kalau ada kita kejar, kalau ada kita tentukan, itu. Kalau cuma pelan-pelan, semua biasa-biasa, tidak tancap gas, ya, kalau keluar dari pintu ini kau pelan-pelan, jangankan kepalamu, istrimu pun diambil orang. Kalau kata-kata yang lebih indah itu, kalau kau terlalu pelan, diajak makan, tidak mau makan, jangankan makanan habis, pacarmu pun langsung diambil orang yang punya pacar. Ada yang senyum ini, berarti dia punya pacar di sini. Pak Sekjen senyum enggak? Hati-hati kalau senyum, nanti ada istri di rumah, berbahaya tuh. Saudara-saudara sekalian, disiplin itu semua berdasarkan SOP. Disiplin itu ya berkejaran dengan waktu. Disiplin yang paling sulit dikendalikan adalah waktu. Oleh karena itu kalau 100 hari, berarti bulan depan kita udah tanam, 3 bulan kemudian ini hasilku. Kira-kira begitulah. Kalau pisang, kita kapan? Bulan depan. Ya berarti 7 bulan lagi kita panen pisang. Kira-kira begitu. Disiplin diatur itu sehingga bisa masuk seperti apa subjek yang kita tanam, objek yang harus tempat menanam, dan metodologi untuk meyakinkan ini bisa tembus atau tidak. Pak Sekjen masih bisa dengar saya nih? Pak Sekjen, oke? Ya. Dan yang terakhir dari saya Pak Sekjen, para dirjen, para badan. Mulai 10 November nanti, tidak ada pejabat di Jakarta. Saya perintahkan semua berada di kampung masing-masing, di kabupaten masing-masing. Ada 514 kabupaten dibagi habis. Mulai dari dirjen punya 1 kabupaten, para direktur punya 1 kabupaten, semua eselon 3 1 kabupaten, subkoordinator, subkoordinator, semua memegang kabupaten yang ada. Kita ada 1000 orang di sini. Yang kita butuh ada 600 titik. Ada 600 titik dan jelas siapa dan tanggung jawab apa pada kabupaten yang bersangkutan. Pilihannya adalah kamu orang apa? Pulang kampung sana, buat sesuatu yang berarti bagi pertanian di kampungmu sehingga kau punya simpanan di sana. Kamu punya legacy, dan semua dirjen melakukan supporting. Jadi mulai 10 November sudah selesai SK dan perintah menteri kepada semua pejabat untuk berada pada 600 titik, 514 titik kabupaten, 34 titik provinsi, dan titik-titik lainnya yang dibutuhkan. Jumlahnya 600. 1 minggu 10 November melakukan evaluasi, aktualisasi. Apa yang kamu lakukan adalah membuat 20 hektar integrated farm di kampungmu. Integrated farm itu serentak jalan pada 514
Ini tidak boleh dibantah, tak boleh dibantah. Kau berhadapan dengan saya. Semua harus turun, tidak boleh tidak berhasil. Dan kau berada di kampungmu sendiri. Kampungmu saja kau nggak bisa benahi, gimana mau benahi seluruh Indonesia? Yang dibuat adalah integrated farm 20 hektar. 20 hektar itu ada jagung, contoh aja, ada jagung, ada horti, ada pisang, ada kelapa, ada pepaya, ada ayam, ada bebek, ada embun kecil, kasih cacing, rumah kompos, termasuk saung untuk tempat yang ada. Tempatnya harus strategis karena ini merupakan sowing window pertanian. Pamer pertanian. Tempat pelatihan pertanian. Integrated farming ataulah integrated farming ini merupakan showroom. Kalau mobil showroom pertanian serentak di semua kabupaten kampungmu. Persoalan lebih banyak orang yang tinggal di Jakarta dan kurang sekali kita orang Papua. Ya, mana nih? Saya lihat, oh ini Pak Sekjen bisa jadi orang Papua, Pak Imam bisa jadi orang Papua, Pak Ibu Joyce bisa jadi orang Papua, Ibu siapa namanya? Pokoknya yang gagah, yang cantik harus ada di Papua supaya makin menggairahkan sana. Ya, Pak Sarwoedi ada di Kalimantan Utara, dekat Sarawak situ. Di situ. Tapi bahaya kalau Sarwoedi nanti dia kawin lagi di sana. Jangan. Begitu aku sekalian, jangan marah ya. Pakai bukan kau mau pinyangkul loh, kau pemimpin, pakai otakmu. Dan itulah kenapa ada kita main dengan gadget. Kau bisa tidur di atas ranjang yang empuk di Jakarta, tapi perintahmu jalan di ujung Papua situ. Paham? Siapa, Pak? Kau bisa tidur di Bandung, tetapi kemudian perintahmu membuat pengairan by sprinkle, irigasi by sprinkle, irigasi bagi pipa langsung nyemprot yang ada darah. Pakai otakmu. Siapa saya ini Pak Sekjen, sebuah integrated farming adalah menggunakan satu kejelasan lokasi yang strategis, kejelasan petaninya, kejelasan program yang disepakati dengan para bupati 20 hektar, gubernur 50 hektar. Jumlahnya 600 titik. Saya butuh orang 600. Jelas. Kemudian jelas agendanya. Budgetnya per 1 hektar 20 juta. Jangan dulu bilang terlalu sedikit, enggak. Kau mau hasilkan berapa? Dan hasilnya harus 3 kali lipat. Yang mau menyerah sekaligus serahkan jabatan. Gak mungkinlah saya minta begitu kemudian saya diam-diam. Enggak lah. Saya yang paling gak bisa saya bodoh itu akal sehat saya. Yang saya tidak pernah mau bodoh adalah akal saya. Saya cuma bilang Pak Sekjen siapkan saya 20 juta. Kan 1 hektar kalau jagung itu 1 hektar kurang lebih 10 juta itu sudah minum Coca-Cola di dalam.
sudah makan nasi padang di dalam, sudah bayar orang dengan gaji yang tinggi di dalam, dan lain-lain. Sudah bayar Al-Sintan di dalam sewanya, itu 10 juta. Maafkan saya bekas bupati, saya bekas gubernur. Ya, di Sulawesi Selatan itu 4-5 juta sudah cukup. Jadi kalau 8 juta itu udah mewah banget. Sekarang per hektarnya 10 juta, saudara. Itu. Berarti hasilnya harus di atas 7 ton per hektar. Kalau dia dijual kurang lebih 4.000, 3.500 lah. 3.500 kali 7 ton berarti kurang lebih 30 juta. Kalau dia keluarkan 10 juta, kok masih untung 20 juta. Itu yang mau diajarkan. Oleh karena itu, setelah jelas petaninya, jelas lahannya, jelas orangnya, pelatihan dilakukan. Harus dilatih. Berapa yang harus dilatih di sana? 20 orang. Kalau bisa 15 laki-laki, 5 perempuan. Bagaimana kalau latihannya? Apakah dikumpul? Tidak, by digital. Oleh karena itu, tentu saja Litbang terlibat, Prof. Dedi terlibat, para dirjen-dirjen senior terlibat untuk melakukan hitungan ini. Saya tidak tahu, cuman kira-kira begitu bayangan saya, dan saya akan laporkan Presiden mestinya besok bahwa akan ada 600 titik yang dijaga oleh para pejabat saya. Kalian, saya tidak minta untuk ikut menyangkul, terlalu bodoh itu. Pakai otakmu, pakai intuisi leadership namanya, dan saya akan backup dengan tentara. Kau tinggal perintah saja. Saya akan kerjasamakan ini dengan tentara dan polisi. Saya akan kerjasamakan ini untuk mengatur ini bersama jaksa yang ada. Kalau memang perlu paksa. Tahu paksa? Paksa itu planning yang baik, atensi yang cukup, knowledge yang kuat, pakai ilmu. S itu pakai orang pintar yang punya skill di situ. A itu adalah apa ya? Yang A perlu saya sampaikan kau ini. Kalau kau ini kau tidak tahu, ini bubar yang lainnya. A itu action kok. Jangan cuma cerita aja. Oleh karena itu mulai 10 November dibahas. Paksa. Maka planning yang benar, pelajari planningnya. Oleh karena itu Pak Sekjen keluarkan Juknis. Juknis apa? Juklak. Juknis. Ya, itu tentu. Jadi planningnya itu seperti itu. Kemudian harus koordinasi dengan Pak Gubernur, Pak Bupati di sana. Nanti kita bantulah. Ada bupati yang benar-benar, aduh nyebelin. Ada daerah yang tidak mau perhatikan. Tinggalin itu. Masih banyak tempat lain. Kasih double di Garut. Kasih double di Jakarta aja. Nyebelin. Hanya adalah antusias. Kalau kita memang mau, kalau kita memang semangat, semua bisa didobrak lah. Makanya itu pakai ilmu, maksudnya itu pakai akal lah. Knowledge, paksa. S-nya itu kau tentu panggillah perguruan tinggi yang pintar-pintar, ya, kerjasama dengan perguruan tinggi. Ya, dinas peternakan ya, bantuin saya ada percontohan di sini. Fakultas pertanian, bantuin saya di sini. Perkebunan, bantuin saya di sini. Kelapa kita mau tanam, yuk kerjasama. Gitu. Itu bisa paham Bapak? Mudah-mudahan bisa paham. Dan paksa, pakai rumus paksa.
Kalau mau tambah lagi paksain. Ini itu untuk Indonesia yang kita sayangi. Kira-kira begitulah. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu saya mau uji dulu. Joyce, kampungmu di mana? Saya Semarang, Pak. Semarang. Berarti kau punya tanggung jawab Semarang kan? Oke. Pasti orang Semarang yang lain ini bilang kenapa bukan saya. Kalau perlu temani Joyce di sana. Baik. Kalau ada yang mau temani Joyce nanti saya. Pak Jamil di mana? Siap. Kabupaten? Mandailing Natal, Mandailing Natal. Oke. Pak Erik di mana? Morowali Utara. Marowali Utara. Ini saya. Kau pulang kampung lihat bahwa kamu jago. Ada menteri di belakangmu. Tapi kau jangan gagal, bikin malu aja lu. Sekalian beli baygon. Kalau memang nggak berhasil, minum baygon di tempat situ. Biar dikubur aja di tempat situ. Nah, maafkan aku, kamu anak-anak saya, kamu adik-adik saya. Tidak ada niat saya apa-apa. Kamu goreskan, kalau ini berhasil, kamu goreskan legacy bagi bangsa ini. Jangan lihat yang 20 hektar. Jangan lihat itu. Kau mengajarkan sesuatu yang harus diikuti ke depan seperti itu. Dari 20 hektar, dia akan berkembang pada semua kecamatan yang ada di kabupatennya seperti itu. Tahu nggak berapa kecamatan yang kita punyai? 7.000. Dari 7.000 yang sudah terlegitimasi seperti akan berada pada 86.000 desa dan kelurahan. Nah itu. Dan ini harus dipercepat, saudara. Saya berharap kalau ini matang, saya pulang besok, ini harus dimatangkan. Hari Jumat saya akan lapor pada Bapak Presiden. Bapak Presiden akan menunjuk di mana daerah untuk melonsing ini. Dan tugasmu hanya mengawal ini 3 bulan. 3 bulan. Hasilnya apa setelah 3 bulan? Setelah di-launching, semua juknis kau sudah pegang, lakukan koordinasi kelembagaan di sana, tunjuk personal yang bisa bantu kau di sana, termasuk TNI Polri yang kau anggap baik. Kemudian sesudah itu, jabarkan agendanya, di stem schedule agendanya, dan kemudian di mana ambil anggarannya. Supporting budgeternya seperti apa? Tentu saja akan turun Al-Sintan di situ menyesuaikan apa yang ada. Nah, saudara-saudara sekalian, apakah ini gratis? Tidak. Ini harus berskala ekonomi. Dari saya itu Pak Sekjen, jadi perintah saya sebagai penutup tadi, tidak ada seorang pejabat Kementan yang ada di Jakarta dan tidak pulang kampung membenahi kampungnya, menunjukkan pertanian yang hebat, integrated farming, dan sekaligus menjadi showing window pertanian. Itulah teman-teman sekalian, semoga 1.000 orang ini bisa mendengar, dan kalau ada hal-hal ya memang harus langsung kepada saya, jangan ragu-ragu surati saya, langsung kepada saya. Ya, tujuan saya akan lihat apa nih masalahnya. Saya kira untuk sementara itu Pak Sekjen, saya kembalikan sekian. Berarti berapa poin tadi? 3, 4 poin kayaknya sih. 4 poin utama. Ya, ridha Allah bersama kita, saya kembalikan. Semoga ini harus berhasil, dan insya Allah berhasil dengan niat yang tulus dan ikhlas. Semoga bisa kita jalankan lebih baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menteri, Bapak Ibu sekalian. Kita sudah mencatat 4 poin penting yang harus kita tindak lanjutin. Pak Menteri, segera kami siapkan SK dan juga jadwalnya untuk sebelum November nanti. Teman-teman sudah harus turun ke lapangan di masing-masing kampung halamannya untuk membangun integrated farming di 20 hektar. Bapak Ibu sekalian, Pak Menteri, sekali lagi terima kasih. Dari 1.000 ini mungkin frame seperti ini insya Allah kita akan gunakan untuk berbagai topik, Pak Menteri.
tentu dengan arahan Bapak Menteri untuk bisa kita lebih fokus untuk menindaklanjutin apa yang sudah diprogramkan dan policy yang sudah dijalankan saat ini, dan capaian-capaian sudah banyak sekali dan tentu kita akan menindaklanjutinya Pak Menteri. Kedua adalah nanti segera masing-masing tim di setiap kabupaten Pak Menteri segera kami setting bersama para dirjen kepala badan, mulai dari yang teknis sampai pada pelatihannya. Mungkin kalau diperkenalkan ada 1-2 Pak Menteri, mungkin mumpung ketemu. Jika ada ini teman-teman yang dari jauh masih ada? Ya, silakan aja. Ya. Halo. Cukup? Halo. Baik, nampaknya cukup jelas Pak Menteri. Saya kira sekali lagi terima kasih Pak Menteri, kami akan segera tindak lanjutin 4 poin tadi dan beberapa yang tentu guidance Pak Menteri berkait dengan paksain tadi, tentu teman-teman sekalian akan menjadi pegangan itu untuk bisa mewujudkan integrated farming di setiap kabupaten kampung halamannya di 600 titik dan dimintakan oleh Bapak Menteri harus berhasil dalam 3-4 bulan ke depan. Dan kita akan menciptakan legacy untuk pekerjaan yang integrated farming tersebut. Jika tidak ada lagi teman-teman sekalian, cukup ya. Baik, Bapak Menteri Pertanian yang kami muliakan, Bapak Ibu para pejabat eselon 1 dan 2 dan para pejabat eselon 3, 4, para koordinator, subkoordinator. Malam ini luar biasa kita mendapatkan arahan dari beliau dan tentu akan menjadi bagian penting. Barangkali ada koordinator, subkoordinator yang belum secara langsung mendengarkan dari Bapak Menteri. Malam ini kita mendapatkannya dan kami mohon apa yang sudah menjadi arahan Bapak Menteri kita harus tindak lanjutin dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu Bapak Menteri, terima kasih. Kita cukupkan. Selamat beristirahat, salam sehat selalu Pak Menteri. Salam kami dari masing-masing tempat ini, ada yang di desa, ada yang di kota. Aku juga mau lihat yang di desa. Iya. Baik, terima kasih Pak Menteri sekali lagi. Masih ada teman-teman, cukup? Baik, cukup Pak Menteri, izin dan terima kasih sekali lagi atas saran Bapak. Kita cukupkan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.